Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Tasya Fatahharmita dan rekan saya Kita Lorenza. akan mempresentasikan tentang materi redox. Untuk materi redox terdapat di kelas 10 dan kelas 12. Di kelas 10, kompetisi dasar 3.9, yaitu menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi serta penamaan senyawa. Dengan indikator, yang pertama menjelaskan definisi bilangan oksidasi unsur, reaksi reduksi, dan reaksi oksidasi. Yang kedua, menguraikan aturan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Yang ketiga, menentukan bilangan reaksi, reduksi, dan oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Yang keempat, menentukan zat yang berperan sebagai pengoksidasi dan pereduksi dalam persamaan redoks. Yang kelima, menentukan nama rumus kimia dari suatu senyawa. Dan kompetisi dasar yang kedua yaitu KD 4.9, yaitu membedakan reaksi yang melibatkan dan tidak melibatkan perubahan bilangan oksidasi melalui percobaan. Dengan indikator 4.9.1 menerapkan konsep reaksi redoks dalam memecahkan masalah lingkungan, dan 4.9.2 yaitu menyimpulkan peristiwa yang berhubungan dengan reaksi redoks. Untuk kelas 12, kompetisi dasar 3.3 menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks dan memperkirakan reaksi yang dapat terjadi berdasarkan potensial elektrode dengan indikator. Yang pertama, menjelaskan pengertian reaksi redoks dan autoredoks. Yang kedua, membedakan pengoksidasi dan pereduksi. Yang ketiga, menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode perubahan blok. Yang keempat, menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode ion elektron. Selanjutnya ada karakteristik materi yang didasarkan pada taksonomi Bloom. C1 itu di sini mengingat, yang C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Pada C1 dimensi faktual ada indikator 3.9.1 dan 3.3.1. Untuk C2 dimensi faktual ada 3.9.5 dan pada dimensi konseptual ada 3.9.2 dan 3.3.2. Di C3 dimensi konseptual ada 3.9.3, 3.9.4, 3.3.3, 3.3.4, 4.9.1, dan di C4 dimensi konseptual ada 4.9.2. Selanjutnya konsep inti. Reaksi oksidasi reduksi atau redoks dikenal juga sebagai reaksi transfer elektron. Reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi yang mengalami pelepasan elektron, dan reduksi adalah reaksi yang mengalami penangkapan elektron. Zat yang memberikan elektron dan mengalami oksidasi disebut zat reduksi atau reduktor, sedangkan zat yang memberikan elektron dan mengalami reduksi disebut zat pengoksidasi atau oksidator. Dalam reaksi redoks dikenal juga istilah reaksi disproporsionasi, yaitu suatu reaksi di mana pereaksi mengalami oksidasi dan juga reduksi. Sebagai contoh adalah reaksi berikut dalam air. Di sini ion Cu ini mengalami oksidasi menjadi plus 2 dan mengalami reduksi menjadi biloksia 0. Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi merujuk pada jumlah muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul senyawa ionik jika elektron-elektronnya berpindah seluruhnya, atau dengan kata lain bilangan oksidasi mencerminkan jumlah elektron yang berpindah. Dalam reaksi redoks, elektron-elektron ditransfer dari suatu zat ke zat lain. Reaksi antara logam magnesium dan asam klorida merupakan satu contoh reaksi redoks. Oksidasi ini ditandai dengan meningkatnya bilangan oksidasi, sedangkan reduksi itu dengan penurunan bilangan oksidasi. Di sini yang mengalami reduksi adalah unsur hidrogen, dan magnesium itu mengalami oksidasi. Selanjutnya perkembangan konsep reaksi redoks. Yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen. Pada awalnya, sekitar abad ke-18, konsep reaksi reduksi dan oksidasi didasarkan
atas penggabungan unsur atau senyawa dengan oksigen. Menurut konsep ini, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Oksidator adalah sumber oksigen pada reaksi oksidasi atau zat yang mengalami reduksi, sedangkan istilah reduktor diberikan untuk zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi atau zat yang mengalami reaksi oksidasi. Di bawah ini ada contoh reaksi reduksinya. Yang kedua itu konsep penangkapan dan pelepasan elektron. Memasuki abad ke-20, para ahli melihat suatu karakteristik mendasar dari reaksi reduksi dan oksidasi, yaitu adanya serah terima elektron. Oksidasi didefinisikan sebagai pelepasan elektron dari atom suatu zat. Di bawah ini ada persamaan ion bersih untuk reaksi natrium dan klorin. Di sini natrium berubah biloxnya menjadi +1, dan klorin berubah biloxnya menjadi -1. Natrium itu mengalami oksidasi karena kehilangan elektron. Reduksi adalah penangkapan elektron oleh atom suatu zat mengikuti contoh natrium klorida yang tadi. Reaksi reduksi yang menyertai oksidasi natrium adalah reduksi klorin. Di sini klorin itu menangkap 2 elektron. Oksidasi terjadi jika reduksi juga terjadi. Reduksi dan oksidasi adalah proses lengkap. Oksidasi tidak terjadi kecuali reduksi juga terjadi, karena prinsip reaksi redoks itu jumlah elektron yang diterima harus sama dengan jumlah yang dibebaskan. Yang ketiga, konsep perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi suatu atom dalam senyawa ionik adalah jumlah elektron yang lepas atau diperoleh atom ketika membentuk ion. Reaksi kalium dengan klorin adalah reaksi redoks. Ini ada persamaan logam kalium dengan klorin. Kalium itu golongan 1 yang cenderung kehilangan 1 elektron, sedangkan klorin itu golongan 7 yang cenderung menangkap elektron. Ketika atom atau ion mengalami reduksi, bilangan oksidasinya berkurang. Sebaliknya, ketika sebuah atom atau ion teroksidasi, bilangan oksidasinya meningkat. Bilangan oksidasi memiliki penulisan khusus. Bilangan oksidasi ditulis dengan tanda positif atau negatif sebelum angka, sedangkan muatan ion ditulis dengan tanda setelah nomor. Jadi di sini bedanya itu bilangan oksidasi plus positifnya ditulis terlebih dahulu, dan yang muatan ion itu angkanya terlebih dahulu. Terus selanjutnya ada contoh proses reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada proses pada biosfer. Di bumi, tempat kehidupan mengandung campuran senyawa yang sebagian besar terdiri dari karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Pada prosesnya, karbon dioksida dan pada proses keluarnya karbon dioksida dan masuknya oksigen, atau masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen melibatkan proses reduksi oksidasi. Oksigen bertindak sebagai agen pengoksidasi untuk mengoksidasi senyawa yang mengandung karbon, dan karbon teroksidasi. Perubahan serupa dalam keadaan oksidasi terjadi pada atom karbon dan nitrogen yang terlibat dalam siklus besar biosfer. Yang kedua ada klorinasi air. Klorin sering digunakan untuk menghancurkan bakteri patogen selama pemurnian air minum. Asam hipoklorit larutan ini itu digunakan sebagai disinfektan dan peralatan yang terpapar mikroorganisme berbahaya. Dalam setiap kasus, proses kimia utama yang terlibat adalah oksidasi komponen vital dalam bakteri oleh klorin, ozon, atau asam hipoklorit. Senyawa klorin juga digunakan sebagai bahan pemutih. Sebagian besar pemutih berfungsi mengoksidasi zat-zat yang mengandung warna dalam noda, mengubah zat-zat ini menjadi senyawa tak berwarna atau menjadi bentuk-bentuk yang dapat dengan mudah dihilangkan dari bahan-bahan yang diputihkan. Untuk miskonsepsi, konsep yang pertama adalah mengenai reaksi redoks. Siswa beranggapan bahwa pengertian oksidasi adalah pengikatan oksigen dan pengikatan elektron. Kemudian juga siswa beranggapan bahwa pengertian oksidasi ialah pengikatan elektron dan kenaikan bilangan oksidasi. Yang benar adalah oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron oleh suatu unsur selama oksidasi ditandai dengan meningkatnya bilangan oksidasi unsur itu. Miskonsepsi yang kedua adalah tentang bilangan oksidasi dan reaksi redoks. Siswa beranggapan bahwa biloks H selalu +1. Siswa juga beranggapan bahwa biloks unsur logam bertanda negatif dan biloks O
selalu negatif 2. Yang benar adalah, menurut aturan penentuan bilangan oksidasi, biloks oksigen dalam sebagian besar senyawanya adalah negatif 2. Tetapi dalam hidrogen peroksida dan ion peroksida, bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Bilangan oksidasi hidrogen adalah plus 1, kecuali bila hidrogen berikatan dengan logam dalam bentuk senyawa biner. Miskonsepsi yang ketiga adalah tentang pengoksidasi dan pereduksi. Siswa beranggapan bahwa zat yang teroksidasi adalah zat yang mengalami oksidasi dan mengalami penurunan biloks. Selain itu, siswa juga beranggapan bahwa zat hasil oksidasi ialah merupakan zat dari hasil reaksi reduksi. Yang benar adalah, zat yang teroksidasi adalah zat yang mengalami oksidasi atau kenaikan biloks. Sedangkan zat yang tereduksi adalah zat yang mengalami reduksi atau penurunan biloks. Miskonsepsi yang keempat adalah mengenai oksidator dan reduktor. Siswa beranggapan bahwa oksidator ialah zat pereduksi yang mengalami reduksi, atau oksidator ialah zat yang tereduksi dan yang teroksidasi. Sedangkan yang benar adalah zat yang mengoksidasi zat lain atau oksidator adalah zat yang mengalami reduksi atau penurunan biloks. Untuk materi reduksi oksidasi, kami menggunakan model problem-based learning berdasarkan jurnal The Effect of Problem-Based Learning on the Academic Achievement of Students Studying Electrochemistry dari jurnal Chemistry Education Research and Practice. Langkah yang pertama adalah guru memberi pernyataan bahwa ion klorat dapat mengubah ion besi plus 2 ke plus 3. Kemudian siswa diminta mengidentifikasi reaksi apa yang terjadi. Langkah yang kedua, guru menanyakan pertanyaan berkaitan dengan reduksi dan oksidasi kepada siswa. Kemudian siswa mengerjakan soal berkaitan dengan redoks dan dengan diskusi dan dibimbing oleh guru. Terakhir, siswa dapat menyimpulkan materi berkaitan dengan redoks. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.